Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan arju biha rafi'ad darajat wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mu'jizat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Faya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadratil mukarramin, para sepuh, para penispuh, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah bi qadarillah kita dapat menjalankan kewajiban sholat maghrib berjamaah, kemudian sebagaimana dijadwalkan untuk Jumat malam Sabtu kita berusaha nambah amal soleh, membuat majelis zikir agar bernilai yang kita lakukan sederhana apapun, sekecil apapun. Maka marilah kita meluruskan maksud dan kita buka majelis dengan membaca basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat, salam dan berkah semoga Allah Ta'ala limpahkan dan curahkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah semoga terlimpah pada keluarga beliau, kepada zuriyah beliau, kepada para sahabat, tabi'in, dan kepada seluruh pendereknya yang taat sampai yaumil mi'ad. Jamaah ingkang pinulya, seperti kita saksikan di kehidupan ini, keadaan manusia itu beragam, baik dari warna kulitnya, dari akidahnya, dari tujuannya, dari keadaannya, dari berbagai hal terjadi banyak perbedaan. Dan bagian penting yang ingin kita pahamkan pada malam hari ini diantaranya adalah bahwa dari sekian yang beda itu maka akan bisa menjadi baik kalau yang paling inti tidak rusak akhlaknya. Saya ulangi, perbedaan yang banyak itu tidak akan menjadi masalah kalau akhlaknya tidak rusak. Dan akhlak di sini maksudnya bukan unggah-ungguh kalau ketemu dengkluk saja, tapi lebih kepada bagaimana tata tertib antara akhlak kita dengan binatang, akhlak kita dengan tumbuhan, akhlak kita dengan jin, akhlak kita dengan setan, akhlak kita dengan iblis, akhlak kita dengan sesama manusia, akhlak kita dengan muslim, akhlak kita dengan kafir, akhlak kita dengan orang tua, akhlak kita dengan para malaikat, akhlak kita dengan Nabi, dan akhlak kita dengan Allah Ta'ala. Kalau beres akhlaknya, maka tidak akan ada masalah dalam hal yang beda-beda. Justru yang membuat semakin merenggang, semakin lebar perbedaannya, karena semakin beda akhlaknya. Maka dengan demikian, perhatikan bagaimana akhlak kita kepada Allah. Kita kepada setan juga harus berakhlak. Akhlak kita kepada setan yang benar adalah apa? Memusuhinya. Ini akhlak yang benar.
bahwa alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Di surat Yasin ditegaskan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu sekalian. Kalau akhlaknya tidak beres, setan malah dijadikan teman. Oh, ini awal. Ya beda ya rusak. Maka dengan demikian juga akhlak kita kepada Nabi, akhlak kita kepada malaikat, akhlak kita kepada sesama manusia dan yang lain-lain, Islam telah mengatur dalam hal itu semuanya. Maka tidak masalah menjadi orang kaya. Yang masalah apa? Asal tidak rusak akhlaknya. Masalah miskin gak ada masalah, asal tidak rusak akhlaknya. Masalah awam tidak masalah, asal tidak rusak akhlaknya. Demikian pula masalah yang alim pun tidak masalah kalau tidak rusak akhlaknya. Artinya meskipun alim, kalau akhlaknya rusak pasti akan masalah. Contohnya siapa? Kita beri contoh yang sudah tidak ada, yakni seorang ulama di zaman Musa alaihissalam namanya Bal'am. Dalam tafsir jelaskan seakan-akan kalau dia berdoa minta didekatkan surga, Allah menampakkan surga, saking dekatnya kepada Allah. Kemudian akhlaknya rusak, dia lebih memilih membesarkan dunia, melepaskan baju takwanya, padahal seorang alim di masa Musa alaihissalam. Maka dengan demikian beresnya kita bukan bagaimana keadaan kita, tapi bagaimana akhlak kita. Jadi yang alim saja berpeluang rusak, berpeluang bermasalah di hadapan Allah, apalagi yang awam. Yang kaya berpeluang bermasalah di hadapan Allah Ta'ala, apalagi yang miskin dan yang lain. Maka berusaha sekuat mungkin memperbaiki akhlak kita, bukan sebatas unggah-ungguh kayak adat di Jawa, tetapi sejauh itu adalah bagaimana tata tertib antara kita dengan di seputar kita. Jamaah ingkang pinulya, dan untuk itu malam hari ini kita ingin mengenang proses awal penciptaan Nabiullah Adam alaihi salam. Dalam banyak buku, dalam banyak sejarah disampaikan tentang terciptanya Nabiullah Adam alaihi salam. Dicipta dari apa Nabiullah Adam? Halo? Nabi Adam dicipta dari tanah. Tanahnya kayak apa ini? Hah? Di antara ayat yang menerangkan tentang Nabiullah Adam alaihi salam, dicipta dari apa? Tanah. Tanahnya seperti apa? Teng sawah gitu tanah, teng dhuwur kuburan gitu tanah, terus di cadas pangeran ya tanah itu mbok. Jadi tanah yang untuk ciptaan Nabi Adam seperti apa? Baik, kita lanjutkan keterangannya terlebih dahulu. Penafsiran ayat ke-34 dari surat Al-Baqarah bermula dari ayat tersebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allahu a'lamu bimuradih. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu sekalian kepada Adam, maka sujudlah malaikat kecuali iblis. Aba wastakbara, ia menolak dan besar kepala, sombong. Wa kana minal kafirin, dan jadilah iblis menjadi termasuk kelompok golongannya yang kafir kepada Allah. Iblis
Iblis dengan setan bedanya apa? Beda tulisannya. Hah? Iblis dengan setan. Menurut jenengan sama apa beda? Halo? Iblis dengan setan ini kan barang mayar. Dari kecil kita paham, okay? Dasar setan iblis laknat itu. Sekarang bedanya setan dengan iblis apa sama? Sama. Bedanya di mana? Sama persis sama setan dengan iblis. Di tafsir ini insya Allah akan kita jelaskan bahwa iblis itu adalah sosok makhluk yang taat kepada Allah awalnya. Bahkan derajatnya maupun tugasnya melebihi para malaikat. Saya ulangi, iblis itu makhluknya Allah Ta'ala yang apa berarti? Yang terhormat, yang tinggi kedudukannya, melebihi derajatnya para malaikat. Dan dia disejajarkan dengan malaikat, tapi langkung monjo lebih utama. Demikian iblis, sebagaimana diterangkan saat Allah Ta'ala memerintahkan seluruh malaikat, dan ini tentu hanya malaikat yang bareng bersama dengan iblis, tidak seluruh malaikat maksudnya, tapi malaikat yang punya kebiasaan bareng dengan iblis. Wa hadhihi karamah wa 'azimah. Ayat ini menunjukkan tentang keutamaan dan keagungan minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala li Adam, terhadap Nabi Adam alaihi salam, di mana iblis yang memiliki kedudukan tinggi diperintahkan sujud kepada Adam. Pertanyaannya, sujudnya ini sujud menyembah atau sujud bagaimana? Ayatnya kan jelas. Ingatlah ketika Allah memerintahkan kepada malaikat suruh bersujud kepada Adam. Sujudnya itu maksudnya sujud menyembah atau sujud bagaimana? Ya kan ayatnya jelas begitu. Allah Ta'ala memerintahkan agar malaikat sujud kepada Adam. Demikian pula iblis suruh sujud. Ini sujudnya maksudnya menyembah atau sujud bagaimana? Dulu sebelum diutusnya Rasulullah, berarti nabi-nabi sebelumnya, diperbolehkan manusia sujud kepada sesama manusia dalam rangka untuk ta'ziman, untuk penghormatan. Tetapi setelah diutusnya Rasulullah, ini dilarang manusia sujud kepada manusia, meskipun tujuannya menghormat. Ini kalau sampai kelasnya sujud. Dan Rasul menjelaskan di riwayat yang sahih, lau saluhat, seandainya dipandang baik seseorang sujud kepada seseorang, maka la amartul mar'ah, yang pertama kali akan saya tugaskan bersujud adalah para istri, antas judali zaujiha, agar dia sujud kepada suaminya, min idhami haqqihi alaiha, karena besarnya hak suami kepada istri. Ini seandainya manusia boleh sujud kepada manusia, yang pertama ditugasi suruh sujud adalah para istri, suruh sujud ke suami. Saking besarnya tanggung jawab dan hak suami kepada istri, tapi tidak lagi diperbolehkan. Demikian pula sujudnya para malaikat kepada Nabiullah Adam alaihissalam bukan menyembahnya sebatas untuk ta'zim, menghormat. Itu pun syariat Rasulullah tetap dilarang meskipun tujuannya menghormati.
Ini tidak boleh manusia sujud kepada manusia. Waktu itu para sahabat menyaksikan para rahib, para pendeta di Syam, Syria dan seputarnya, ini mereka sujud di hadapan pendetanya. Dan mereka mengatakan, yang lebih pantas disujudi adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia lebih layak untuk disujudi. Maka nanti kita akan menyampaikan kepada Nabi agar para sahabat sujud kepada Nabi. Tapi Rasul melarangnya. Tidak boleh bersujud manusia kepada manusia yang lain. Kalau toh boleh, para istri yang saya tugasi pertama kali suruh sujud kepada suaminya. Tapi itu kalau, pada dasarnya tetap tidak boleh. Selanjutnya, takzimnya para malaikat terhadap Adam alaihissalam adalah imtanna biha ala dzurriyyah. Takzimnya malaikat kepada Nabi Adam merupakan anugerah. Merapat Mas Dre? Teng lawang ora ilok. Nggih. Nggih. Gimana kayak gini sing merek. Nggih. Jadi selanjutnya haitsu akhbaru annahu ta'ala amarul malaikah bisujud li Adam. Yakni di mana pada saat diinformasikan, diberitakan, dianjurkan agar malaikat bersujud kepada Adam. Ini merupakan penghormatan kepada Adam dan kepada anak cucu Adam. Minallahi ta'ala, ini semua adalah merupakan karunia daripada Allah Ta'ala. Wa qaddala ala dzalika hadis, dan sungguh banyak hadis yang menunjukkan hal demikian. Minha di antaranya hadis syafa'ah al-mutaqaddam, hadis tentang syafaat, di mana Rasulullah otomatis merupakan generasi atau anak cucu Nabi Adam dan akan menjadi sosok satu-satunya makhluk yang diperkenankan memberikan pertolongan atau syafaat di yaumul qiyamah. Jamaah ingkang pinulya, wa haditsu Musa alaihissalam, kita perhatikan hadis berkenaan dengan Musa alaihissalam. Ia mengatakan, Rabbi arini Adam alladzi akhrajana wa nafsahu minal jannah. Duh Gusti Allah, ya Allah, tampakkanlah, keluarkanlah kepada kami Nabi Adam alaihissalam, yang mana dia telah menjadi penyebab dikeluarkannya kami dan dia sendiri dari surga. Kepripun berarti Nabi Adam, Nabi Musa itu protes kepada Allah bahwa agar dikeluarkan Nabi Adam yang menjadi penyebab keluarnya kita tidak berada di surga dan beliau sendiri juga tidak di surga. Ini dinilai karena apa? Karena ulah, karena perbuatan Nabi Adam. Cocok kalau dengan ini. Karena ulah siapa? Dikeluarkan dari surga karena ulah. Ulahnya siapa? Perbuatannya siapa? Perbuatannya? Dan yang lakoni siapa? Nabi Adam dan Hawa. Maka Nabi Musa pun protes. Tampakkan kepada kami Adam yang menjadi penyebab dikeluarkannya kami, hanya tidak boleh di surga, demi pula Adam. Saat bertemu dengan Adam alaihissalam, Nabiullah Adam alaihissalam menjawab, bagaimana mungkin kamu mencaci maki saya tentang yang pernah saya lakukan hingga kami keluar dari surga, padahal saya pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, saya berbuat yang seperti itu, melanggar pohon larangan, ini karena hebatnya nafsuku atau karena takdir yang sudah kau tetapkan sebelum aku ada? Bala ya Adam, benar wahai Adam,
Semua itu karena takdir yang sudah aku tetapkan sebelum aku menciptakanmu. Jadi tidak semata-mata kesalahan Nabi Adam. Artinya apa? Nabi Adam secara tidak langsung, kamu pun kalau ditakdirkan begitu tidak kuat, sama. Dan yang menantang takdirnya Allah siapa? Nah, demikian yang menjadi bukan mengambil argumen, tapi kenyataan saat awal turun ke bumi, ke dunia ini, Nabi Adam alaihissalam bertanya, ya Allah, semua terjadi ini karena hebatnya nafsuku, tidak kuat menahan nafsu, atau karena catatan takdir yang telah kau tetapkan? Semua karena takdir yang telah aku tetapkan sebelum engkau diciptakan. Maka bagian penting untuk kita berdoa kepada Allah, berlindung dari takdir yang buruk, dari qada yang buruk. Sebab takdir untuk setiap kita tidak selamanya baik. Ketetapan qada dari Allah Ta'ala untuk kita terkadang ada yang tidak baik. Sebagaimana ketetapan Allah Ta'ala kepada Nabi Adam, ini secara zahir tidak baik. Udah kepenak di surga, melebihi kecamatan Kabupaten Cilacap lebarnya, apa saja ada. Kurang bagaimana? Ya demikianlah hebatnya, tidak bisa lepas dari takdir. Maka dalam riwayat Imam Ahmad yang pernah kita sampaikan, bahwa tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Maka dengan demikian perbanyaklah berdoa kepada Allah Ta'ala, berlindung dari takdir atau qada yang buruk. Sering berdoa agar dihindarkan atau berlindung dari takdir yang buruk dengan sering apa mboten? Apa urusan duit terus doanya? Hah? Maka berlindunglah kepada Allah dari takdir yang buruk atau qada yang buruk. Lafaz yang mudah, yang gampang adalah waqini syarra ma qadait. Lindungilah aku dari seluruh ketetapan yang buruk. Tidak harus di dalam sholat, di luar sholat juga boleh. Tidak harus di waktu subuh, di luar subuh juga boleh. Artinya usahakan membiasakan berlindung kepada Allah dari qada yang buruk. Selanjutnya jamaah ingkang pinulya, sebelum dilanjutkan, kalau ada pertanyaan dari jamaah di tema atau di luar tema, waktu saya persilakan. Kalau ada silakan, monggo. Ada pertanyaan belum? Belum, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Baik, berkenaan dengan keterangan-keterangan yang ada yang bersifat umum, tidak hanya kepada Nabi Adam tapi kepada manusia An-Nas, bahwa manusia itu di samping ahsanut takwim, sebaik-baik bentuk, tapi manusia jika taat kepada Allah Ta'ala, ini derajatnya melebihi para malaikat. Jadi Allah punya maksud, diantaranya adalah mengangkat derajat Adam dan keturunannya. Begitu ketaatan dilakukan saat di dunia, maka akan melebihi derajatnya para malaikat. Satu keterangan diantaranya, saya singkat, berkenaan dengan manusia saling membunuh, saling menumpahkan darah, perang dan sebagainya di dunia. Malaikat itu geding tahu nggak dengan? Ya, malaikat itu geding pokoknya kepada manusia. Maka Allah Ta'ala memberikan keterangan, kamu pun belum tentu bisa lebih baik dari manusia. Maka diturunkanlah dua malaikat. Kalau dalam kisah Harut wa Marut dan sebagainya itu nyambung. Maka malaikat yang diturunkan ke muka bumi itu dilepaslah keasliannya, sama diberi beban nafsu, gitu maksudnya.
Hanya ini malaikat dan manusia, tapi tentang nafsu pun tetap diberikan kepada malaikat yang turun. Begitu turun, yang satu juga tidak bisa lepas dari syahwat. Yang satu pun sama, dua-duanya tidak lepas dari syahwat. Yang satu bermasalah dengan perempuan, yang satu bermasalah dengan minuman keras. Demikian Allah Ta'ala mengujinya, kemudian terbuktilah tidak gampang jadi manusia. Kalau memang, karena malaikat mampu begitu, wong dicopot yang menjadi syahwat. Jadi hanya punya amalan menjalankan tugas seperti yang ditugaskan. Loh ya karuan. Kalau manusia itu diberi dua pilihan, taat dan maksiat. Taat ya bisa, tergantung kemauannya. Maksiat ya bisa. Allah kan nganter apa ya? Ya jajab, mengantar kepada manusia, mengikuti yang menjadi keinginan manusia. Yang mau berbuat buruk ya dikuatkan, yang mau berbuat jahat ya dikuatkan. Tapi Allah tidak menghendaki buruk aslinya, kan gitu. Tapi yang pengen buruk oleh Allah Ta'ala dikuatkan. Lalu gak dikuatkannya tidak mampu. Tapi bukan kehendak Allah, hanya Allah ngantar yang menjadi keinginannya. Yang pengen maling, yang pengen membunuh, yang pengen berbuat apa saja, Allah memberikan kekuatan. Tapi apa? Akan petik hasil, kan gitu masalahnya. Nah, begitu. Paling inti mendasar adalah Allah Ta'ala akan mengangkat derajat Adam alaihissalam dan keturunannya melebihi derajatnya malaikat. Begitu yang intinya. Ada yang lain? Monggo. Kaitannya antara ikhtiar dengan takdir apa? Jadi foto. Nggih. Nggih. Kan banyak orang ikhtiar, takdir kayak gini. Nggih. Antara bisa dibedakan, aku tidak takdir miskin. Oke, baik. Takdir itu diketahui kalau sudah terjadi. Jadi kalau belum terjadi, belum takdir, belum diketahui. Pertama yang kita pahamkan. Kalau takdirnya miskin, nah kalau hidupnya masih 100 tahun lagi nanti berubah bagaimana? Kan belum takdirnya miskin. Atau kebalikannya takdirnya kaya. Nah, kalau 50 tahun lagi hidupnya dia malah lebih miskin dari yang miskin, endingnya kan jadi tidak sama dengan ungkapan awal. Jadi takdir itu sesuatu yang sudah terjadi. Umpama si A beristri dengan si B, si C bersuami dengan si D, sudah bersuami, ini takdir. Itu kan juga masih berpeluang tidak bareng, bisa nambah, bisa berkurang, bisa bubar, kan gitu. Nah, tapi yang sudah terjadi namanya takdir. Adapun mengenai mensikapi takdir, kalau takdirnya ke neraka, kalau masalah miskin kaya enggak seberapa. Takdirnya ke neraka, ibadah seumur hidup tetap ke neraka, bener enggak? Takdirnya ke neraka, rajin ibadah, tapi ujungnya tetap ke neraka, bener nggak? Ya bener, karena Allah menetapkan takdir ke neraka itu bukan Allah tidak adil, akan tahu. Allah telah tahu, bukan akan tahu. Allah tahu bahwa nantinya si A itu ujung-ujungnya berbuat yang harus ke neraka. Maka ada yang orang beramal solih sepanjang hidupnya, menjelang kematiannya murtad, atau menjelang kematiannya berbuat syirik sampai mati. Ini kan endingnya ke neraka. Ada yang kebalikannya, dari 0 tahun sampai menjelang sekarat, landa-landaan, semua boleh. Nikmat hidup dunia itu semua boleh. Tapi takdir mendahuluinya. Bertaubat sebelum meninggal, maka untuknya surga. Milih yang mana itu? Nah, maksudnya apa? Tapi kan nggak bisa dipilih, takdir kita tidak tahu.
Maka terkait tadi Rasul juga pernah diprotes oleh sahabat, kalau takdirnya ke neraka, ibadah juga ke neraka, ya mending gak usah ibadah. Kalau takdirnya ke surga, tidak ibadah ke surga. Iya, kalau takdirnya begitu, permasalahannya kita tidak tahu takdir kita. Kalau tahunya berarti bukan takdir lagi, udah diketahui. Jadi tidak diketahui sebelumnya dan kejadiannya tidak diberitahukan. Maka nek takdire mari meriang ora berobat ya mari, kan gambaran-gambaran kecil lagi gitu. Enggak usah berobat, kalau memang takdirnya sembuh kan sembuh, nggak usah berobat. Kalau gitu orang yang ngomong begitu ditambah segan, nek takdire wareg orang mangan wareg ora usah mangan, gelem ora? Kan tidak tuh baca. Nek takdir kenyang, tidak makan pun kenyang, Bok. Udah nggak usah makan, takdir kenyang nanti. Kan tidak begitu, ada ikhtiar. Wong kadang sudah dimplok juga jatuh, kan gitu ikhtiarnya. Atau sudah masuk bahkan ke satu hal malah muntah dan sebagainya. Jadi memang tidak bisa mungkin dari takdir, betul. Maka kata Rasulullah, tetaplah berbuat baik, kamu akan mengarah kepada takdir yang baik. Itu kesimpulannya di situ. Berbuat baiklah selalu, maka kamu akan mengarah kepada takdir yang baik. Begitu intinya. Jadi tidak boleh pasrah kepada takdir, tapi kita suruh berbuat. Begitu intinya gitu. Oke, ada yang lain? Belum. Baik, kita tambahkan keterangan tafsir surat Al-Baqarah ayat 34 ini. Selanjutnya jamaah ingkang pinulya, fala majtama'ah bihi qala, setelah berjumpa maka berkata kepadanya, anta Adam, engkau Adam, alladzi khalaqallahu biyadihi wa nafa'a fihi min ruhihi, yang Allah Ta'ala menciptakan langsung dengan tangan kekuasaannya dan meniupkan ruh langsung kepadamu. Wasjadalahul malaikat, dan sujudlah kepada Nabi Adam para malaikat. Demikian menjadi kesimpulan dari tafsir surat Al-Baqarah 34 ini. Imam Ibnu Jarir meriwayatkan keterangan tambahan, riwayat dari Ibnu Abbas, kana iblis min hayyin min ahya'il malaikah, iblis itu termasuk selevel para malaikat. Yuqalu lahum al-jin, iblis itu disebut jin, dari bangsa jin. Khuliqa min naris samum, iblis itu dicipta dari api yang sangat panas. Kalau jin dari apa? Ini kalau iblis itu dicipta dari api yang sangat panas, samum. Nar samum itu api yang sangat panas. Mim bainil malaikah, bersama di antara para malaikat. Wa kana ismuhul Haris, pada awalnya iblis itu diberi nama Al-Haris. Wa kana khazinan min khazainil jannah, dan awalnya iblis itu adalah merupakan penjaga surga. Jadi kenapa kita membahas iblis katakanlah dari awal seperti ini? Agar kita paham, tidak selamanya yang awalnya baik selalu baik endingnya. Demikian takdir yang ada. Iblis pun awalnya dia sosok yang mendapat tugas mulia, penjaga surga, tidak tanggung-tanggung. Salajengipun wa khuliqatil malaikah, adapun malaikat dicipta adalah minan nari alladzi yakunu fi tarafiha, kulluhum min nur, semua malaikat dicipta dari cahaya, bukan api. Ghairu hadzal hayy,
tanpa kecuali seluruh para malaikat dicipta dari nur, dari cahaya. Qal khuliqatul jin, bangsa jin dicipta alladzina dzukiru fil Qur'an, ya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, mimma rijim minar, dari percikan api. Maksudnya gimana? Api mercik. Jin dicipta dari percikan api. Maksudnya gimana? Maksudnya percikan api di sini adalah wa huwa lisanun nar, lidah api. Alladzi yakunu fi tarafiha idza luhibat, yakni yang berada di ujungnya ketika mulab-mulab. Mulab-mulab bahasa Indonesia apa? Menyala-nyala gitu. Antara niku tok bahasa Indonesia. Jadi ketika mulab-mulab genin niku pucuke sing kados ilat niku paling pucuk adalah bahan jin dulunya begitu. Jadi beda antara jin dengan iblis, meskipun iblis digelari jin dari kategorinya, tetapi bahan bakunya beda. Yang aslinya adalah dari api yang sangat panas. Seperti beda kita sama-sama manusia, Nabi Adam ya manusia, kita juga manusia, tapi bahan bakunya beda. Nabi Adam dari tanah, kita dari saripati tanah atau sperma. Kan ngaten urutannya. Jenengan makan sate dari kambing dari rumput teng bumi, ya tetap saripati bumi yang masuk ke kita. Yang kita makan, proses terjadi, sebagian menjadi ampas, sebagian menjadi getih, sebagian menjadi bahan menungsa, sperma dan hormon. Apa namanya? Ovum. Okay. Salah jadi pun. Wa khuliqatul insan min tin. Yang dimaksud adalah Adam dicipta dari tanah. Fa awwalu man sakanal ardu. Yang pertama kali menghuni bumi sinten? Yang pertama kali manggoni bumi sinten? Nabi? Jere sinten? Nek jere keterangan teng mriki wa awalu sakanal ardo al jinnu. Yang pertama kali menempat di bumi adalah bangsa jin, bukan Nabiullah Adam alaihissalam. Salajengipun fafsadu fiha, bangsa jin itu membuat kerusakan di bumi. Wasafakud dima, dan saling menumpahkan darah. Qatala ba'duhum ba'don, sebagian dan yang lainnya saling membunuh. Fa ba'atsallahu ilaihim iblis, maka Allah mengutus iblis. Ini malah, jadi iblis itu duta pertama suruh menyelesaikan keburukan yang terjadi di bumi. Ini dia bukan menjadi penyebab keburukan, malah menjadi menuntaskan bangsa jin, dibereskan oleh iblis. Singkatnya demikian. Maka setelah sukses menumpas bangsa iblis, terbesitlah perasaan. Falama fa'ala iblis dzalika, setelah iblis sukses menumpas jin yang merusak di bumi, jin itu akhirnya apa? Lari tunggang langgang. Tunggang langgang apa ya? Jin itu lari tunggang langgang. Sebagian mereka alhaqahum bi jazair, sebagian terletak di pulau-pulau. Al-buhur, sebagian di lautan. Wa atrafil jibal, sebagian teng pucuk gunung. Jadi terusirlah bangsa jin, tidak nempat di bumi secara baik, tapi onten sing teng lautan, onten sing teng pucuk gunung, onten sing teng jazirah, pulau-pulau terpencil. Setelah sukses iblis menumpas bangsa jin, maka ia berkata, dzalika taro fi nafsihi, waktu itu sudah mulai muncul tinggi diri. Apa itu diri ya? Sombongnya. Faqala qad sana'tu syai'an lam yasna'hu akadun, aku telah berbuat sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh satu makhluk pun di
semesta ini. Ini awalnya. Jadi berbarengan dengan peristiwa diperintahkan sujud, awalnya dia dari bangsa malaikat dan bangsa iblis melakukan penolakan kepada Allah Ta'ala untuk menyembah atau sujud kepada Adam. Dan setelah itu maka Allah Ta'ala memberikan nama bukan lagi iblis yang awalnya Al-Haris penjaga surga, nama iblis dirubah menjadi syaiton. Jadi syaiton itu aslinya ya iblis, tetapi waktu jadi iblis adalah dia orang top, memiliki predikat tinggi di hadapan Allah Ta'ala dan malaikat. Tetapi setelah dia membangkang, tidak mau sujud kepada Adam, merasa lebih baik, ini khairu minhu khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Dengan Gusti Allah mencipta Adam dari tanah dan engkau mencipta aku dari api, aku lebih baik ketimbang Adam. Setelah itu dilaknatlah iblis dan namanya dirubah menjadi asyaiton. Makhluknya eta-eta keneh gitu. Tapi dari perubahan sikap prinsipnya, dulu iblis adalah sosok penjaga surga, dutanya Allah Ta'ala menumpas jin waktu awal di bumi, setelah menjadi syaiton adalah orang atau makhluk yang terlaknat. Kalau ada susulan pertanyaan, monggo. Belum ada? Baik, kalau belum ada kita masih ada waktu untuk tambahkan keterangan yang lain. Fatala Allah ala dzalika min qalbihi. Allah Ta'ala tahu betul apa yang tersembunyi di benak hatinya iblis. Dan para malaikat tidak mengetahuinya. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat yang bersama iblis, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan mencipta di bumi seorang khalifah. Ini ada kan? Belum ada. Jadi setelah peristiwa itu nantinya suruh sujud. Di saat Allah Ta'ala menyatakan aku akan menciptakan di bumi seorang khalifah, maka para malaikat protes sesuai di ayat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfiku dima. Apa engkau akan menjadikan di muka bumi orang yang membuat kerusakan dan saling menumpahkan darah, kama afsadatil jin, sebagaimana para jin telah membuat kerusakan di bumi, wa safaqatid dima, dan mereka telah saling menumpahkan darah. Wa innama ba'asna alaihim lidzalik, apa kami diutus untuk semua itu? Qal inni a'lamu bima la ta'lamun. Allah Ta'ala berfirman, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan ini bagian daripada jawaban ke masalah tadi. Allah punya maksud mengangkat derajat manusia meskipun terusir dari surga melebihi derajat para malaikat. Selanjutnya jamaah yang pinulyo, Isa jam berapa? Baik, kalau masih ada waktu kita teruskan. Selanjutnya jamaah yang pinulyo, Tsumma amara biturbah. Kemudian Allah Ta'ala setelah mengatakan akan mencipta khalifah di bumi, memerintahkan malaikat suruh mencari tanah. Di alam langit tidak ada tanah. Allah Ta'ala menyuruh malaikat suruh mencari tanah. Farufi'at, maka diangkatlah tanah yang dari bumi. Fa khalaqallahu Adam min tin lazib, maka Allah Ta'ala mencipta Nabi Adam bermula dari tanah liat. Walazib al-lazijus sulbu, dan tanah liatnya tanah liat yang bagus, min hama'im masnum muntin, tetapi berawal atau bersumber dari tanah atau lumpur hitam yang bau. Lempung si lempung bagus, tapi asalnya adalah lumpur hitam yang bau.
Nabi Adam alaihissalam. Salah jengipun wa inna makana hama'am mas'un ba'da turab. Setelah penciptaan dari tanah, manusia diciptaan dari sperma yang memancar. Dan kemudian wa khalaqa minhu Adam biyadihi. Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam langsung dengan tangannya. Qal famakatha arba'ina lailah. Maka Nabi Adam pada penciptaan awalnya dia berbaring 40 hari 40 malam. Jasadan mulkon, jasadnya itu jasad yang kotong apa ya? Nggih, kalau barang geronggong, jadi tidak boten gilig gitu. Jadi ada berongga maksudnya. Ngeletak jasad berongga kosong. Ini belum jadi Adam, baru bakalnya dari tanah dicipta menjadi jasad yang berongga kosong. Selanjutnya, fakana iblis yatihi. Waktu itu iblis sering mendatangi Adam yang belum jadi Adam, baru jasad yang geronggong, yang berongga. Fayadribuhu birijlaihi. Iblis punya kebiasaan jejeki Nabi Adam yang belum jadi Nabi Adam, masih berupa jasad yang kosong, yang geronggong. Jadi dijejek-jejek pegawaian oleh iblis itu. Jejak kanan, jejak kiri, fayusolsil. Maka timbul gerakan dan menimbulkan suara. Fayusowit, jur ada suaranya. Jadi karena pengaruh dijejak timbul suara, kayak kita nuduk. Nah gitu kan jadi ada ininya. Kira-kira itu jejekannya iblis kepada Adam yang belum jadi Adam gimana? Bunyinya itu kemelantang, ya? Nyaring. Jadi tidak beg-beg, tidak hembusan angin, tapi nyaring, kemerincing. Kenapa demikian? Kita lihat keterangannya. Summa yadkhulu fihi wa yakhruju min duburihi wa yadkhulu min duburihi. Mangsub metu kalau bahasa kita. Bahasa Indonesia apa mangsub metu? Ya keluar masuk dari mulut ke duburnya, dari dubur ke mulutnya. Itu iblis kerjanya begitu. Wa yakhruju min fihi. Diulang lagi, masuk dari dubur, keluar dari mulutnya. Tsumma yaqul lasta syai'an. Kamu bukan apa-apalah. Lisolsolah. Hanya karena bunyi saja. Wali syai'in ma khuliqat. Jane kamu dibuat untuk apa? Ini belum jadi Adam. Dijejaki, keluar masuk dari dubur ke mulutnya terus sambil ngeromet sendiri, ngomong sendiri. Kamu dicipta itu untuk apa sebetulnya? Maka iblis berkata di dalam dirinya. Ungkapannya adalah walain sulitu alaika, jika aku diberi kekuasaan membawahi kamu, la uhlikanaka, pasti saya akan menghancurkan kamu. Ini belum jadi Adam, masih jasad yang berongga kosong. Jadi ya ditendang-tendang, ya dimasuki, ya keluar masuk metu sambil berbicara sendiri. Kalau saya berkuasa atas kamu nantinya, kamu akan saya binasakan. Wala in sullitu alayya, tapi jika engkau menguasai aku, la a'soyannaka, pasti aku akan bangkang kepadamu. Jadi kalau iblis diberi kekuasaan akan menghancurkan Adam. Kalau Adam yang diberi kekuasaan tidak bakal manut. Ini sudah punya rencana seperti itu. Selanjutnya, falamma nafakhallahu fihi min ruhihi, setelah Allah Ta'ala meniupkan ruh ke dalam jasad yang berongga yang kosong tadi, atatin nafkhah min qibali ra'sihi. Awal datangnya ruh itu dari
bagian kepalanya Nabi Adam. Faja'ala la yajri syai'un minha fi jasadi illa sara lahman. Maka setelah berjalan ke bagian tubuhnya, tidak lain tiba-tiba berubahlah yang tadinya kemerincing menjadi daging. Dan selanjutnya wadaman, dan mengalirlah darah. Falaman tahatil nafkhah ila suratihi. Setelah tiupan ruhnya sampai ke bagian pusar, ya, dari kepala yang tadinya kemerincing benda keras, terus berubah menjadi daging, ada darahnya, melorot hingga sampai ke perut. Tiupan ruh itu ila jasadihi, kepada jasadnya Adam. Fa'jabahu, maka Adam takjub kepada dirinya sendiri. Maro'a min jasadihi, yang ia lihat kejadian yang ada pada dirinya. Fadzahaba liyanhado, baru sampai ke perut, ke pusar, dia berusaha bangkit dari tidurnya. Falam yakdir, dan Adam tidak bisa bangkit, tidak bisa berdiri. Fahuwa qaulullahi ta'ala, dan ini sesuai firman Allah Ta'ala, wa kanal insanu ajula, manusia itu memiliki watak tergesa-gesa. Ini Adam pun awalnya demikian, dicipta belum rampung tembe dadi dugi wudel tok pengin ngadeg. Ini sesuai firman Allah Ta'ala, wa kanal insanu ajula, manusia itu memiliki watak terburu-buru. Tidak selesai penafsirannya, masih banyak. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan mendatang. Tidak sangat penting, tapi sepertinya baik untuk diketahui. Nah, penting banget, ini betul penting banget. Tapi sebaiknya kita tahu menjadi yang menjadi latar belakang penciptaan Adam dan awal mula iblis dan akhir kejadiannya. Demikian untuk malam hari ini. Semoga yang singkat ini ada manfaatnya, dan jadwal yang saya peroleh tiap Jumat pon dan Jumat manis dan pon, ya. Berarti kalau begitu dikurangi 2 dari manis, berarti besok pon, Jumat besok. Rumusnya dikurangi 2. Sekarang manis, mundur 2 itu berarti sebelum manis apa? Kliwon. Sebelum kliwon pahing, sebelum pahing pon, mundur 2-nya berarti Jumat besok Jumat pon. Diurut. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sekarang Jumat manis. Pahing, pon, wage, kliwon, manis, pahing, pon. Berarti besok Jumat pon gitu. Berarti untuk saya dempet waktunya gitu. Yang 2 minggu sekali ya. Kalau pakai pahing dan pon, next sebulan 2 kali mungkin benar. Kalau 2 minggu sekali jadi tidak benar. Kalau jadwalnya adalah manis dan pon gitu maksudnya. Artinya kalau sekarang itu saya, besok pun saya lagi gitu. Jumat besok, karena Jumat besok Jumat pon pasti. Rumusnya kan pasti kalau itu. Ini nggak masalah untuk saya kalau memang dijadwal begitu, berarti besok saya lagi begitu. Nggak apa-apa, kalau jumlahnya ada 5 pembicara itu malah bagus, penak ngeling-ngelingnya itu. Begitu. Berarti karena memang dijadwalkan manis dan pon, berarti sekarang manis, Jumat ngenjang pun Jumat pon, begitu maksudnya. Itu pasti, dikurangi 2 rumusnya. Gitu. Karena hanya ada 5 gitu. Sebentar dari Jumat ke Jumat 8, berarti mundur 2, dari manis pasti ngenjang Jumat pon itu. Pasti itu. Rumus pasti itu. Kita tidak mengapa kalau masalah berurutan. Semoga tidak bosan yang ngaji gitu. Itu lagi umpamanya. Baik, kita pandang cukup untuk malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala memaafkan kesalahan kita, kesalahan para leluhur kita, kesalahan orang tua kita, simbah buyut kita, handetolan kita, anak cucu kita yang telah sumare di alam kelanggengan dan membawa keimanan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita
sehingga kita bisa menjalankan syariatnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan, semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan kita semua, dan semoga Allah Ta'ala mentakdirkan kepada anak cucu kita menjadi dzurriyyah yang solihah dan soleh, dan semoga Allah Ta'ala mempertemukan kita dan dzurriyyah kita di jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fi rizq, taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ibadikas sabirin, Allahumma ij'alna min ibadikal qanitin, Allahumma ij'alna min ibadikas shaimin, Allahumma ij'alna min ibadikal mutasaddiqin, Allahumma ij'alna min ibadikaz zakirin, Allahumma ij'alna min ahli ta'atika ajma'in, Allahumma ij'alna min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma afrih alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majlis sesarengan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.